warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua yang berbahagia. Kali ini bersama dengan Kak Husnul Khatimah akan menemani kalian belajar di rumah. Belajar tentang perubahan wujud benda. Di sini ada apa perubahan wujud benda itu, kemudian macam-macamnya dan sifat-sifatnya dari benda padat, kemudian sifat-sifat dari benda cair dan sifat-sifat benda gas, kemudian macam-macamnya dari perubahan wujud benda tersebut. Nah, sekarang apa sih pengertian dari perubahan wujud benda? Wujud benda, perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda. Maksudnya apa? Berbeda wujudnya dari sebelumnya, baik itu ukuran, bentuk, warna, aroma, atau baunya yang berubah. Kemudian apa saja sih wujud benda itu yang bisa berubah? Nah, di sini ada 3, teman-teman. Ada 3, yaitu yang pertama benda padat, dan yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Nah, di sini nanti dari padat, cair, gas akan bisa berubah sesuai dengan perubahannya. Berikutnya adalah sifat-sifat dari benda padat, yaitu pertama bentuknya tetap, jelas tetap karena bentuknya sudah padat, kemudian dan tidak mudah berubah wujud. Dimanapun diletakkan, dimanapun benda padat itu pasti akan tetap bentuknya dan tidak bisa berubah wujud. Contohnya apa? Contohnya batu, besi, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, sifat-sifat dari benda cair, yaitu bentuknya menyesuaikan wadah. Jadi, bentuknya wadah cair itu kalaupun ditaruh di tempat kotak, maka dia akan mengikuti tempatnya. Kalaupun ditaruh di wadah yang bulat, maka bentuknya juga akan mengikuti bulat. Kemudian bisa mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Maksudnya, kalau kita tuangkan, maka benda tersebut akan mengikuti, dan apa yang terjadi akan tumpah karena dia lepas dari wadah tersebut. Nah, sekarang adik-adik bisa mencari contoh-contohnya apa saja. Yang pertama dari kakak di sini adalah air. Nah, kalau kita tuangkan pasti tumpah ya. Kemudian yang kedua minyak. Benda gas, yaitu yang pertama bentuk dan volume menyesuaikan wadah. Jadi benda gas itu kalau ditaruh di wadah manapun, misal kantong, maka dia juga mengikuti dan mengisinya. Dan kemudian tekanan ke segala arah, dimanapun dia berada, dimanapun dia letakkan, dia akan mengikuti dari atas, bawah, ke samping, seperti itu. Contohnya apa? Contohnya balon udara dan uap-uap air. Kali ini kita masuk pada macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama ada mencair, ada membeku, ada menguap, ada mengkristal, ada menyuplim, dan mengembun. Mari kita simak pengertian masing-masing dari macam-macam perubahan wujud benda tersebut. Adik-adik, yang pertama adalah perubahan wujud benda mencair, yaitu bentuk perubahan wujud yang terjadi dari benda padat ke cair. Contohnya apa adik-adik? Contohnya
Contohnya es krim. Kalau kita biarkan, maka lama-lama es krim tersebut akan mencair dan leleh yang awalnya padat menjadi cair. Kemudian yang kedua, kita pernah mengetahui contoh dari lilin. Lilin kalau kita panaskan yaitu mendapatkan kalori, maka lama-kelamaan lilin tersebut akan mencair juga. Nah, itu disebut dengan mencair. Kemudian perubahan wujud benda membeku, yaitu bentuk perubahan wujud benda yang terjadi pada benda cair ke padat. Contohnya apa teman-teman? Contohnya air kalau kita taruh di dalam sebuah freezer, maka akan terjadi sebuah pembekuan, yaitu menjadi apa? Es batu. Ya, betul sekali. Berikutnya, perubahan wujud benda menguap, yaitu bentuk perubahan wujud benda yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas, yaitu kalor atau pemanasan. Kalau kita pernah memasak nasi, lama-kelamaan air itu akan mendidih. Karena apa, teman-teman? Karena air itu terkena kalori atau pemanasan, maka lama-kelamaan menjadi mendidih, dan yang mendidih itu akan menimbulkan uap. Uap itu disebut dengan gas. Mengembun, perubahan wujud benda dari mengembun, yaitu bentuk perubahan wujud benda yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Contohnya, embun pada daun-daun rumput di pagi hari. Kita pernah melihat kan, kalau di pagi hari kita melihat tanaman, tumbuhan, embun di pagi hari. Kenapa daun itu menjadi basah? Karena terjadi adanya benda gas menjadi benda cair yang akhirnya benda tersebut atau daun tersebut menjadi basah. Perubahan wujud benda menyublim, yaitu perubahan wujud benda yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Prosesnya membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat menjadi molekul di udara. Contohnya apa? Contohnya kapur barus. Kapur barus yang lama-kelamaan kita biarkan menjadi habis. Seperti itu yang namanya menyublim. Mengkristal, yaitu perubahan wujud benda yang terjadi pada material gas menjadi material benda yang lebih padat. Prosesnya terjadi karena adanya pelepasan energi panas pada suhu yang lebih rendah, sehingga terjadi sebuah pembekuan. Contohnya apa? Contohnya berubahnya uap menjadi salju. Nah, seperti di contoh, pohon tersebut mendapatkan kristal-kristal batu es yang awalnya uap menjadi es